Selamat pagi Pak Heru. Apa Terima kabar? kasih. Baik, terima kasih sudah diundang ke tempat ini. Bagaimana kita supaya Iya. melihat PHRI, kiprah PHRI selama di Palopo ini. Nah, PHRI ini kan salah satu organisasi, Iya, tempat atau wadah berhimpun bagi para pelaku usaha bisnis perhotelan dan penginapan ya. iya. Termasuk rumah makan, Termasuk restoran. rumah makan. Berarti anggotanya ini banyak. Cukup besar anggotanya. besar. Iya. Nah, kita mengawali bincang-bincang kita ini Pak Heri, eksistensi atau keberadaan PHRI di Kota Palopo ini sudah berapa tahun? Sebenarnya PHRI itu sejak 1984 sudah ada di Palopo. Ini lama. Sudah lama. Cuman sempat ada vakum. Ada berapa tahun vakum, terus dari BPDPR Sulawesi Selatan meminta kepada kami untuk difasilitasi pembentukan PHRI. Jadi 2014 itu kami mulai mengadakan musda untuk PHRI Kota Palopo. Iya. Dan kebetulan teman-teman di Kota Palopo itu mempercayakan kepada kami untuk memimpin organisasi ini. Awalnya sih sebenarnya saya juga tidak berani untuk memegang organisasi ini, cuma desakan dari teman-teman mempercayakan hal itu, akhirnya kami bersedia untuk memegang, kalau boleh saya katakan ini tugas yang cukup berat. Karena di awal itu kita sebagai pelaku usaha di perhotelan itu yang beranggotakan ini sebenarnya kompetitor. Iya, kompetitor. Kompetitor sebenarnya. Jadi dari hal itu saya bisa membuka wawasan teman-teman bahwa kita kompetitor tapi kita juga berteman, kita juga bersahabat. Iya. Jadi kita saling menutupi kekurangan antara satu yang lain. Bisa juga kompetitor ini kita bisa berkolaborasi, Betul. bisa bekerja sama. Akhirnya teman-teman bisa terbuka wawasannya dalam pengertian begini, kita mulai menjalankan organisasi ini. Terus terang dari awal itu saya sampaikan ke BPD Sulawesi Selatan bahwa yang pertama yang saya harus lakukan ini penguatan organisasi. Iya. Bagaimana memberi pemahaman kepada teman-teman pentingnya berorganisasi. Karena kita ibaratkan sapu lidi. Itu kalau satu dengan banyak itu pasti beda hasilnya. Yang namanya juga organisasi kan tentu ada tantangannya. Betul. Ada apa kan, organisasi ini adalah komunitas masyarakat kecil. Iya. Ada beragam ide apa semua dan bagaimana PHRI Kota Palopo ini bisa menyatukan semua menjadi satu persepsi bahwa PHRI Kota Palopo harus maju, bertumbuh, berkembang. Iya. Nah, oleh karena itu makanya saya katakan bahwa ini banyak orang yang terlibat di dalamnya, akhirnya kita bisa mengembangkan organisasi ini, walaupun istilahnya saya katakan ini kita belum maksimal. Karena yang dominan ini yang terlibat dalam sekarang itu masih hotel dan penginapan. Rumah makan belum banyak yang terlibat. Ya. Nah, ini kan Pak Heri tadi sebut bahwa PHRI Kota Palopo mulai walaupun sempat vakum dan mulai dihidupkan kembali tahun 2014. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan dari tahun 2014 ini sampai sekarang Pak Heri ini masih dipercaya menakodai PHRI Kota Palopo. Ya, tahun kemarin itu kami adakan musda. Teman-teman masih mempercayakan kepada kami. Iya. Dan itu dispor positif dari BPDPR Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita bisa tahu Pak Heri, berapa sebenarnya jumlah hotel kan penginapan beda, ataupun wisma yang ada di Kota Palopo yang bernaung di bawah PHRI ini? Kita hotel dan wisma yang sekarang ada itu ada 46. Hotel itu 22, wisma 24. Itu yang bernaung di bawah PHRI. Anggota kita yang ada di Kota Palopo dengan jumlah kamar tersedia hampir 900 kamar. 900 kamar. Artinya dengan keberadaan hotel dan penginapan wisma ini, ketika ada event besar di Kota Palopo, bisa menampung semua tamu-tamu yang masuk. Ya, sebenarnya ini untuk pada saat ada event kita masih kewalahan kamar. Sebenarnya masih perlu penambahan kamar untuk kita di Palopo. Kalau kita pas di Palopo ini ada event-event besar, kita masih kewalahan di sisi kamar.
Karena itu harusnya masih ada lagi penambahan-penambahan. Nah, ya kita kembali ke PHRI ini. Sejauh mana sebenarnya PHRI ini, Pak Heri, memperjuangkan anggotanya ini dalam rangka bertumbuh kembang bisnis perhotelan, rumah makan, dan penginapan? Kita seperti ini, untuk bisa mengembangkan suatu usaha, kita sebagai PHRI induk daripada usaha yang ada sekarang ini, bagaimana kita memberi edukasi kepada mereka tentang bagaimana pelayanan yang baik, pelayanan prima kepada tamu. Karena terus terang kita salah satu kendala kita dari awal itu dari sisi pelayanan. Nah, hotel itu yang terpenting itu kan kita jual jasa. Yang terpenting itu kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamu. Karena kita beri pelayanan maksimal saja belum tentu itu orang merasa puas. Apalagi kalau kita memberi pelayanan yang ya seadanya. Nah, itu yang kita berikan edukasi kepada teman-teman, termasuk dari sisi kebersihan, apa semua. Itu yang kita utamakan. Pelayanan boleh kita bilang pelayanan prima bagi tamu. Nah, sekitar beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun ini kan sempat ada wabah COVID Corona. Tentu dunia perhotelan ini, apalagi kan ada istilahnya kemarin apa, dilakukan apa, saya lupa istilahnya ya, yang tidak boleh keluar. Aktivitas masyarakat dibatasi. Berdampak besar enggak terhadap usaha hotel ketika Corona kemarin? Bukan lagi berdampak, tapi hampir-hampir itu kolaps. Nah, seperti itu. Tapi syukur kita di Palopo setelah pasca COVID itu tidak ada hotel yang tutup, semua tetap eksis. Apa penyebabnya? Kita begini, selama masa COVID itu orang bilang kita tiarap. Tapi saya sarankan kepada teman-teman semua, usahakan jangan tutup. Karena kita untuk memulai lagi restart lagi itu pasti akan berat. Dan seperti kita lihat di kota-kota besar banyak yang tutup. Akhirnya kan biaya operasionalnya itu berkali-kali lipat kalau kita mau memulai lagi. Karena biaya pemeliharaan itu jauh lebih besar. Maintenance yang besar. Ada yang menarik tadi Pak Heri sampaikan bahwa PHRI ini adalah wadah berhimpun para pelaku usaha hotel, rumah makan, penginapan yang merupakan kompetitor. Kompetitor memang benar. Betul. Nah, bagaimana sebenarnya PHRI menghilangkan kata kompetitor itu sehingga menjadi sebuah organisasi yang bisa mengkolaborasikan pelaku-pelaku usaha? Nah, ini akhirnya saya bilang tadi, akhirnya ini yang kita bentuk. Jadi dari kompetitor jadi teman, jadi kawan. Jadi sekarang contoh misalnya Hotel A, dia full booking. Akhirnya dia meminta kepada Hotel B, Hotel C, siap dia kamarnya. Jadi seperti itu yang kita bangun kolaborasi seperti itu. Terus misalnya kendalanya ada teman Hotel A, contoh Hotel A, katakan kendalanya kok saya sepi. Itu seperti itu kita sharing informasi kita sesama hotel bahwa mungkin yang mau diperbaiki dan sebagainya, itu kita sharing. Jadi kita tidak tertutup antara misalnya saya dengan pelaku usaha hotel yang lain. Kita terbuka, bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan baik di provinsi maupun pusat, itu sering kami mengajak teman-teman supaya kita bisa terbuka wawasannya bagaimana hotel-hotel besar dikelola dengan baik, terkhusus manajemennya di dalam, supaya kita juga itu ilmu yang kita dapat bisa kita serap, kita bawa ke daerah. Dan itu terbukti. Ada beberapa teman yang aktif itu dia terapkan di hotelnya sekarang. Ya, menarik Pak Heri, sahabat Koran Seruya, obrolan kita mengenai PHRI. Tetapi sebelum kita lanjut di sesi berikutnya, kami hadirkan satu berita untuk netizen. Perum Bulog cabang Palopo saat ini memiliki stok beras yang tersedia di gudang mencapai 16.000 ton. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan, utamanya menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pihak Bulog juga memastikan bahwa stok beras akan terus bertambah seiring dengan datangnya musim panen rendeng dan panen gadu yang diperkirakan akan segera tiba. Musim panen tersebut diprediksi akan meningkatkan pasokan beras sehingga stok dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di tahun 2025. Pimpinan Perum Bulog Cabang Palopo Adi Yanuar menyampaikan dengan stok beras yang melimpah, Bulog Palopo optimis dapat menjaga kestabilan harga beras serta mengantisipasi lonjakan permintaan, terutama menjelang periode tertentu.
Lebih lanjut, Adi Yanuar menjelaskan bahwa masyarakat juga terbantu dengan adanya program bantuan pangan seperti yang telah dilaksanakan tahun lalu. Saat ini, program serupa telah tersedia untuk kebutuhan Januari dan Februari, di mana setiap kepala keluarga atau kakak akan menerima 10 kg beras per bulan. Diharapkan program ini dapat berlanjut sehingga bisa membantu meringankan beban masyarakat. Pada tahun 2024, Bulog Cabang Palopo berhasil menyalurkan sekitar 10.800 ton beras untuk bantuan pangan. Jadi untuk kantor cabang Palopo ini untuk persiapan beras menjelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri kurang lebih saat ini ada sekitar 16 ribuan ton di seluruh gudang kami di kantor cabang Palopo. Terus untuk persiapannya untuk sampai dengan akhir 2025 tentunya nanti kan ada musim panen rendeng dan panen gadu yang insya Allah juga kami siap menyerap, dari Bulog siap menyerap terhadap panen di bawah kantor cabang Palopo. Pihak Bulog juga berharap dengan ketersediaan stok yang mencukupi, masyarakat dapat terhindar dari kekurangan pangan serta harga beras yang tidak stabil. Perum Bulog Cabang Palopo menekankan akan terus memantau kondisi pasar dan menjaga kelancaran distribusi beras ke seluruh wilayah agar kebutuhan pangan tetap terjamin. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Surya TV mengabarkan. Sahabat Koran Suruya netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Suruya hari ini. Nah, Pak Heri, PHRI ini boleh dibilang 11 tahun berkembang, bertumbuh. Nah, ke depan ini kan memasuki tahun baru, masih suasana tahun baru ini, Januari. Nah, tentu banyak tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama ini perhotelan, penginapan, dan rumah makan. Nah, apa kira-kira strategi langkah-langkah yang akan dilakukan PHRI agar iklim bisnis ini bisa kondusif dan lebih maju? Tantangannya sekarang ini sebenarnya kita berhadap ke pemerintah. Kalau sebenarnya karena yang banyak datang ini adalah banyak tamu dari government. Jadi tantangan kita ke depan supaya kita tetap eksis, kita mengharapkan ini tingkat okupansi stabil. Kita ini kalau rata-ratanya kita masih di bawah 50%. Nah, bagaimana supaya okupansi bisa di atas 50 sampai 70%? Jadi itu yang kita harapkan, bahwa supaya kita bisa stabil dengan tingkat okupansi yang ada ini, supaya hotel tetap eksis, tingkat okupansi ini yang harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kita di Palopo ini strategis. Kita ini daerah perlintasan, termasuk daerah tujuan untuk wilayah utara Sulawesi Selatan. Jadi kiat kita supaya kita tetap eksis, salah satunya sebenarnya itu tingkat okupansi harus stabil. Terus dampak daripada itu adalah tarif kamar itu saya selalu menyarankan kepada teman-teman, tapi kan itu sebenarnya kembali ke manajemen hotel masing-masing. Saya menyarankan itu tarif kamar stabil, tidak dinaikkan. Walaupun kalau dari sisi bisnis ini kebutuhan operasional itu meningkat. Nah, harus dibarengi dengan kenaikan tarif kamar. Tapi saya sarankan ke teman-teman supaya kita tetap lebih eksis, tapi tarif kamar tidak usah dinaikkan. Walaupun kalau dari sisi bisnis itu kita berkurang di situ, tapi supaya kita tetap eksis ya harus salah satu yang harus kita laksanakan ya seperti itu. Jadi harapannya bahwa semakin banyak kegiatan yang diadakan pemerintah, semakin banyak tamu pemerintah, maka mempengaruhi tingkat okupansi. Sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi, karena mau tidak mau bahwa pemerintah ini adalah motor penggerak. Untuk event-event, jadi bagaimana pemerintah itu bisa mengadakan event, menggerakkan event supaya dilaksanakan di Kota Palopo. Nah, dengan banyaknya event, kita yakin bahwa tingkat okupansi, tingkat hunian hotel itu jauh lebih besar. Kalau katakanlah tanggal 23 Januari ini HPRL, Hari Perlawanan Rakyat Luwu, yang insya Allah
kalau tidak ada kendala dari informasi yang kami himpun bahwa akan dipusatkan di Kota Palopo. Tentu banyak tamu lagi yang masuk. Apakah ini juga menjadi bagaimana para pelaku usaha hotel dan penginapan menangkap peluang? Kalau kegiatan seperti ini, event seperti ini itu akan mendatangkan banyak orang, khususnya untuk kita Luwu Raya dan sekitarnya, dan itu membutuhkan penginapan, membutuhkan hotel. Kita sering kalau ada event seperti ini, kami sering mengimbau kepada teman-teman untuk dia siap. Artinya begini, pelaku usaha itu harus siap menerima tamu yang datang ke Palopo, memberi pelayanan yang maksimal kepada tamu. Ya, dari sisi pelayanan termasuk fasilitas harus memang dimaksimalkan supaya tamu yang datang ke Palopo itu bisa merasa nyaman kalau berkunjung ke Palopo. Clean and clear. Betul. Bersih dan jelas. Ya. Nah, ini boleh saya sebut satu contoh. Ya. Event yang sangat diharapkan dan dinanti-nantikan oleh para pelaku bisnis penginapan, hotel, dan rumah makan. Balapan. Ya. Nah, setelah ada Palopo memiliki sirkuit Ratona Motorsport, itu tingkat orang yang masuk ke Palopo, baik pembalap, pencinta balapan, dan para penggiat otomotif besar, bahkan dari berbagai daerah. Cukup berpengaruh enggak banyaknya event balapan tahun-tahun lalu? Kita berkiblat ke tahun lalu dengan beberapa event besar yang diadakan dari Ratona Motorsport itu, dampak yang ditimbulkan bagi kami jasa akomodasi itu termasuk rumah makan itu luar biasa, Pak. Besar sekali pengaruhnya. Karena bukan cuma ratusan orang yang berkunjung ke Palopo, itu ribuan. Full itu, Pak. Bahkan kalau kami perbandingkan itu kurang lebih sama kalau malam tahun baru. Malam tahun baru cuma 1 hari. Tapi kalau event balapan itu bukan cuma 1 hari, bahkan racer-racer itu H-5 sudah ada di Palopo. Jadi bukan cuma 1 hari yang banyak, tapi kadang H-5 itu racer sudah mulai datang. Dan racer kalau datang itu rata-rata nginap di hotel dengan timnya. Dan belum lagi yang pengunjung. Itu kan kadang 2 hari, kadang 2 malam untuk nginap. Nah, itu dampak yang luar biasa. Makanya saya katakan bahwa kalau kita di Palopo ini semakin banyak event, itu semakin menggiatkan jasa akomodasi yang ada di Palopo, terkhusus event-event nasional seperti yang kadang dilakukan di Ratona Motorsport. Dan ada enggak, ya saya sedikit agak nyelene ini, aji mumpung lagi banyak tamu, mumpung lagi tingkat okupansi hotel meningkat, menaikkan tarif. Nah begini, ini yang menarik sebenarnya, dan ini saya selalu ingatkan kepada teman-teman, ini fungsinya organisasi. Saya katakan bahwa masing-masing hotel itu punya manajemen. Dan syukurnya hal seperti itu teman-teman sering sampaikan kepada kami. Kalau mereka menaikkan tarif karena ini pas ada event besar. Tetapi selalu saya himbau jangan. Jangan kita jadikan aji mumpung. Karena ini akan membawa citra, membawa image bagi Kota Palopo. Orang yang datang itu pasti akan bercerita di luar bahwa kita sebagai pelaku jasa akomodasi itu memanfaatkan kondisi yang ada. Momen yang ada. Nah, ini selalu saya jangan sekali-kali menaikkan tarif. Dan syukur ya informasi yang saya dapat tidak ada yang jadinya menaikkan tarif. Terus kan kalau racer-racer katakanlah saya dan timku nyaman mah di hotel A misalnya atau hotel B. Tahun ketika ada event berikutnya saya datang lagi ke Palopo untuk ikut balapan, saya pasti ke situ lagi. Karena sudah ada sudah nyaman saya situ dan pelayanannya bagus, harganya terjangkau. Nah, sahabat Koran Seru ya, netizen dimanapun berada, semakin seru, semakin menarik pembahasan kita dengan Ketua PHRI Kota Palopo. Tetapi kita jeda dulu, ada berita yang hadir. Bapenda Kota Palopo menilai bahwa potensi pendapatan asli daerah atau PAD masih dapat dimaksimalkan lebih jauh. Oleh karena itu, pada 2025 Bapenda diberikan target yang lebih tinggi, yakni sebesar 49,497 miliar rupiah. Target tersebut mencerminkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan target PAD pada tahun 2024, yang tercatat sebesar 49,197 miliar rupiah.
Peningkatan ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang ada. Kepala Bapenda Kota Palopo Andi Agus Mandasini mengatakan pihaknya akan fokus pada peningkatan efisiensi pemungutan pajak, optimalisasi sektor retribusi, serta pengelolaan potensi-potensi lain yang dapat mendukung pemasukan daerah. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan biaya parkir untuk 50 unit toko modern di Palopo. Di akhir 2024 lalu, beberapa unit telah melakukan pembayaran, dan pada Januari 2025 ini pembayaran akan secara merata untuk seluruh 50 unit tersebut. Selama ini kalau di tahun 2025 itu malah ada yang kita tambah targetnya, malah masih naik, cuma tidak seberapa, sekitar 300-an jutaan karena kami masih beradaptasi dengan aturan-aturan tersebut yang berlaku ke depannya. Terus yang kedua, kami mensiasati itu objek pajak parkir itu yang tadinya cuma 2 objeknya, sekarang kami di tahun depan nanti itu kita sudah mulai menagih di pajak-pajak selain rumah sakit sama Opsal, kita mau tagih toko-toko modern. Alhamdulillah sudah ada di akhir tahun kemarin sudah ada yang membayar, selebihnya di Januari ini itu toko-toko modern sudah mulai membayar juga pajak parkir. Jadi insya Allah target yang ada itu sekitar 300-an 350-an itu insya Allah kami bisa. Pada tahun 2024, beberapa item pajak yang dikelola oleh Bapenda Palopo bahkan berhasil melampaui target yang ditentukan. Di antaranya pajak restoran dengan kelebihan sebesar lebih dari 412 juta rupiah, pajak penerangan jalan dengan kelebihan 532,854 juta rupiah, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang melampaui target dengan kelebihan 1,185 miliar rupiah. Pemerintah optimis bahwa dengan dukungan masyarakat dan penerapan strategi pemungutan pajak yang lebih efektif, target pendapatan pada 2025 dapat tercapai, sehingga memberi dampak positif bagi pembangunan daerah. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan. Sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini bersama narasumber kami, Ketua PHRI Kota Palopo, Bapak Heri. Nah Pak Heri, ini kan kita berbicara tentang hotel, penginapan ataupun rumah makan. Terkait dengan usaha ini kan tentu ada tamu. Ya. Yang dibutuhkan tamu itu adalah rasa aman. Rasa nyaman. Menginap misalnya 2-3 hari, fasilitas, kamar bersih, dan tidak ada kecoa misalnya. Dan selain rasa nyaman, tentu juga rasa aman. Nah, ini kan kadang-kadang juga ada ya dari pihak kepolisian melakukan rahasia ke hotel ataupun ini penginapan. Bagaimana PHRI melihat ini? Rahasia yang dilakukan polisi itu, selama itu masih sesuai dengan koridornya, kami tidak alergi dengan pemeriksaan seperti itu, tetapi kami juga harus menjaga privasi tamu, kenyamanan tamu untuk menginap. Nah kalau memang operasi seperti itu, kalau memang ada target tidak ada masalah, dan pasti tidak mengganggu tamu yang lain, dan kami tidak menutup pintu untuk pemeriksaan seperti itu. Tapi kalaupun itu operasi yang umum dilakukan untuk kayak misalnya operasi pekat seperti itu, ya seperti itu kan biasa dari pihak keamanan itu, gabungan itu tetap turun pemeriksaan, tapi sebatas sampai di reception. Jadi tidak buka kamar. Tidak boleh lah, maksudnya harusnya tidak sampai ke kamar untuk biasanya kamar. Kan katakanlah seperti malam tahun baru, jelang tahun baru itu kan pihak kepolisian itu jauh-jauh hari itu sudah bikin statement. Malam tahun baru kami rahasia hotel dan penginapan. Ini kan tentu berdampak negatif terhadap kunjungan orang menginap. Nah pernah enggak PHRI Kota Palopo melakukan komplain melalui PHRI ke pihak kepolisian? Saya katakan tadi bahwa ya yang disampaikan itu akan melakukan
pemeriksaan. Saya katakan tadi bahwa kami tidak keberatan selama itu sesuai dengan prosedur dan tidak mengganggu kenyamanan tamu. Tamu juga itu akan merasa nyaman walaupun ada polisi keamanan, tetapi kalau mereka tidak diganggu, tidak akan komplain juga. Tapi kenapa Pak Heri? Hotel-hotel itu jarang dirahasia. Yang banyak dirahasia itu wisma-wisma. Apa kira-kira penyebabnya? Yang penyebabnya seperti ini. Kalau saya boleh katakan ini apa ya? Kalau bisa kita klasifikasikan tamunya itu kadang memang beda dalam pengertian. Ya. Jadi oleh karena itu kalau di hotel itu memang orang butuh kenyamanan dan itu rata-rata dari luar kota. Kenapa wisma yang dianukan? Karena kelasnya ini kan ya boleh dibilang kelas bawah, yang murah, ya, yang murah kamarnya. Jadi siapapun yang punya uang bisa masuk di situ. Tetapi kami juga bukan berarti karena murahnya ini kita mau terima tamu sembarangan. Terkhusus itu yang kami tekankan kepada teman-teman penginapan itu terkhusus itu penyalahgunaan narkoba dengan anak di bawah umur. Atau pengelolaan wisma ini memang perlu mendapat perhatian serius dari pihak keamanan karena ya minta maaf Pak Heri, mungkin saking murahnya sering terjadi penyakit masyarakat situ. Iya. Nah itu yang atau tidak? Salah satunya itu mungkin tarifnya murah, jadi ya kalau ada uang sedikit coba nginap di hotel, di wisma seperti itu. Atau kurang servis tanda petik ke pihak kepolisian. Selama ini kalau itu saya katakan bahwa kami tidak pernah melakukan hal itu. Jadi artinya begini, kami baik hotel maupun wisma itu kita tidak pernah melakukan hal seperti dalam pengertian memberi servis kepada pihak keamanan. Tapi justru pihak keamanan ini mitra bagi kami. Jadi bagaimana supaya kami berusaha ini bisa merasa nyaman juga, bisa merasa aman karena ada perlindungan daripada pihak keamanan. Kita sebut tadi bahwa pelaku usaha perhotelan, penginapan itu mitra kepolisian. Karena memang juga Pak Heri kita harus akui bahwa tempat penginapan hotel ini juga rawan menjadi tempat pelanggaran hukum. Sehingga memang harus terkoordinasi. Rutin tidak ada pertemuan misalnya silaturahmi PHRI bersama dengan pihak kepolisian dan stakeholder terkait. Rutin. Kami sistemnya seperti ini. Kami pertemuannya itu bukan secara formal, ya semacam ngopi-ngopi tapi kita membahas bagaimana keamanan dan kenyamanan fasilitas umum dia termasuk hotel dan penginapan, bagi supaya orang yang berkunjung ke Palopo itu merasa nyaman. Dan itu rutin kita lakukan. Nah, bagaimana sebenarnya ini kan berbisnis hotel ini kan banyak orang punya modal. Mau mencoba-coba untuk menekuni usaha perhotelan. Ada enggak tips-tipsnya? Tetapi sebelum kita urai tips-tips bagaimana memulai atau merintis usaha perhotelan atau penginapan, kita nonton dulu yang berita yang satu ini. Masuki gelombang ketiga penerimaan mahasiswa baru, Universitas Cokro Aminoto Palopo sudah membuka pendaftaran sejak 1 Januari 2025 lalu. PMB gelombang ketiga ini akan berlangsung hingga 21 Mei 2025 mendatang. UNCP membuka 4 fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Sains, dan Fakultas Teknik Komputer. Gelombang kedua yang telah berakhir pada 31 Desember 2024 lalu tersebut, Fakultas Teknik Komputer Prodi S1 Informatika menjadi jurusan terbanyak diminati. Disusul Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bidang Studi PGSD. Sementara untuk gelombang ketiga ini, Fakultas Teknik Komputer Prodi S1 Informatika pun masih menjadi unggulan. Fakultas dan Prodi ini sendiri sudah terakreditasi B oleh BAN PT. Akreditasi B ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki kualitas baik dan memenuhi sebagian besar standar, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan. Terdapat 4 jalur seleksi bebas tes yang dapat dipilih sesuai minat dan kemampuan para calon mahasiswa baru, yakni jalur seleksi SPMB Rapor,
jalur seleksi SPMB SKL atau ijazah, jalur seleksi SPMB SSO, jalur seleksi SPMB UTBK. Sementara untuk jalur seleksi tes melalui online atau jalur SPMB CAT. UPPMB UNCP Sunardin menyampaikan untuk menjadi calon mahasiswa baru UNCP bisa mengikuti beberapa pilihan jalur seleksi yang telah disediakan. Di antaranya pilihan calon mahasiswa baru lebih mendominasi melalui jalur seleksi bebas tes SPMB Rapor. PMB kali ini didominasi oleh jalur seleksi SPMB Rapor. Untuk jalur seleksi SPMB Rapor berdasarkan nilai rapor kelas 10 dan 12 dengan melengkapi beberapa syarat dan dokumen. Ada beberapa pilihan jalur seleksi pendaftaran yang bisa diakses oleh calon mahasiswa baru. Ada jalur SPMB Rapor, ada jalur SPMB Ijazah, ada jalur SPMB SSO, dan jalur SPMB UTBK. Dan keempat jalur seleksi itu semuanya adalah jalur seleksi bebas tes. Jadi calon mahasiswa baru bisa memilih salah satu dari keempat pilihan jalur seleksi bebas tes yang saat ini kami sediakan. Seperti itu. UNCP sendiri menargetkan sekitar 2.000 calon mahasiswa baru secara keseluruhan. Ia berharap agar tahun ini dapat lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Upaya yang kami lakukan untuk bagaimana menarik minat masyarakat untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru di UNCP itu diantaranya kami melakukan kunjungan ke sekolah untuk mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru. Selain itu kami juga melakukan kegiatan sosialisasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman dosen. Selain itu juga kami mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru melalui media sosial dan media online. Adapun program pasca sarjana bagi yang ingin melanjutkan S2 untuk pendidikan matematika. Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan. Sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kembali kita ke program Koran Seruya hari ini. Nah, masih bersama dengan narasumber kami, Ketua PHRI Kota Palopo, Bapak Heri. Nah, ini Pak Heri, kita mau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak orang memiliki modal, mencoba membuka usaha perhotelan. Ada yang berhasil, sukses, tapi banyak juga yang ambruk. Iya. Nah, ada ndak kiat-kiat dari Pak Heri bagaimana merintis, memulai usaha di bidang hotel misalnya, penginapan? Begini, ini bukan hanya di jasa akomodasi. Ya. Semua usaha sebenarnya itu kalau kita memulai itu prinsipnya kita harus memahami usaha apa yang akan kita buka, usaha apa yang akan kita memulai, dan apakah kita nyaman dengan usaha itu. Bukan ikut-ikut arus. Tidak, karena seperti kalau kita ikut arus begini, banyak orang yang punya modal. Iya. Tetapi tidak semua orang bisa mengelola usaha yang dia bangun. Artinya dia tidak kuasai di barang, Betul. dia mau coba-coba karena tetangganya misalnya sukses di usaha hotel, Ya. dia coba-coba juga. Nah, untuk itu jadi kalau kita memulai usaha itu kita harus bisa memahami usaha yang akan kita bangun, usaha yang kita rintis, terus kita harus punya target. Iya. Bagaimana kita mau mengelola, misalnya hotel, bagaimana kita mau mengelola hotel tersebut, target kita apa. Terus kita harus memahami ini usaha yang kita harus jalani. Kita harus nyaman dan kita harus mencintai usaha yang kita. Iya. Kan salah satu juga ya, saya beberapa teman itu kan pemilik usaha hotel. Iya. Nah, salah satu yang sering mereka temukan adalah ya omset sering tekor. Omset sering tekor karena kasir tidak jujur. Ya. Bagaimana kita melihat ini? Begini, kita harus menanamkan kepada karyawan kita bahwa usaha ini bagian dari mereka. Dan mereka harus bertanggung jawab bukan hanya kepada pemilik, bukan hanya kepada pengelola, tapi bertanggung jawab sama Tuhan. Itu yang kita harus tanamkan ke mereka, bahwa kalau mereka berbuat
tidak jujur, contoh misalnya itu bukan berurusan dengan manajemen, tapi berurusan sama Tuhan. benar. Itu yang itu yang selama ini saya tanamkan kepada mereka. Dan cepat atau lambat, kalau mereka tidak jujur akan kelihatan. Begini, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan buka kalau kita tidak jujur. Dan itu pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Ya. Nah ini kan Pak Heri, ini kan saya mau lebih spesifik ke Pak Heri ini. Ini kan Pak Heri salah satu, boleh saya bilang, sudah lama berkecimpung di dunia perhotelan. Dan boleh saya bilang Pak Heri sukses. Nah, jauh sebelum sukses, biasanya kan tidak semua orang sukses itu langsung sukses, tetapi merintis dari nol. Informasi yang kami dapatkan, sebelum sukses katanya Pak Heri benar-benar dari nol sekali. Iya, betul. Jadi saya memulai dari tidak tahu hotel, yang saya sama sekali tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan di hotel. Akhirnya saya masuk sampai sekarang. Nah begini, saya mulai dari room boy. Room boy ini adalah bagian kamar, housekeeping. Jadi tugasnya itu membersihkan kamar dan sebagainya. Step by step itu kita melangkah. Nah dari situ prinsipnya seperti yang Pak Herul katakan tadi awal, bahwa kita harus konsisten. Dan kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, kita menikmati pekerjaan kita, itu pekerjaan seberat apapun akan tidak susah dikerjakan. Berapa lama gitu Pak Heri jadi room boy sebelum menukik? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Di mana pertama kali? Pertama kali saya kerja itu saya mau mulai karir itu sampai sekarang itu di Palopo. Saya tidak keluar dari Palopo. Jadi yang pertama saya itu Hotel Buana. Hotel Buana. Di waktu itu saya mulai kerja tahun 97. Belum banyak hotel waktu itu. Boleh dihitung dengan jari. Nah dari situ kita konsisten. Kita pimpinan kita itu kita harus mengikuti arahan pimpinan. Kita harus tunduk kepada pimpinan dalam hal pekerjaan. Karena kita tidak bisa maju kalau kita sedikit-sedikit melawan sama pimpinan apa semua. Jadi itu saya katakan tadi, pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu kita harus konsisten dan harus mencintai pekerjaan. Usaha pekerjaan itu kita harus mencintainya supaya kita bisa menjalankan dengan baik. Setelah kita menjadi 3 tahun menjadi boy, what's next karir kita? Saya dengan posisi yang sama, saya pindah di Hotel Kumala waktu masih ada. Di situ saya tidak lama, sekitar 1 tahun. Kebetulan waktu hari Hotel Mulia Indah buka buka lowongan Jalan Mangga. Di situ buka, jadi saya mencoba untuk memasukkan lamaran saya di situ. Akhirnya ya syukur diterima. Nah di situ saya lama, kurang lebih 14 tahun. Dan tidak bisa dipungkiri, owner pertama dari Hotel Mulia Indah ini saya karyawannya, tapi diajak juga untuk merintis bisnis. Jadi bukan hanya sekedar pimpinan, tapi sebagai mentor juga. Jadi dia mengajak saya untuk memulai bisnis. Jadi dari situ saya mulai merintis. Saya mendirikan perusahaan. Ada beberapa bidang yang di situ, termasuk jasa akomodasi dan catering waktu hari. Jadi terus meningkat. Jadi setelah saya punya perusahaan ini, kami memanage beberapa hotel. Dari situ begini, untuk memanage ini beberapa hotel yang ada itu bukan perkara gampang. Karena orang harus melihat dulu apakah perusahaan ini, apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Nah dari modal situ kita harus menanamkan kepercayaan supaya ini hotel-hotel yang kita mau kelola orang bisa percayakan kepada kita di bawah satu perusahaan. Artinya modal kejujuran ini yang menjadi landasannya Iya, dari situ modal kejujuran. Berkembang terus. Nah sekarang informasi kita mengelola Hotel Harapan. Betul. Ada berapa hotel yang kita kelola sekarang selain Hotel Harapan? Kita ada 2 hotel dan 4 wisma. Jadi semua di dalam Kota Palopo. Nah itu dari situ sebenarnya bertambah hotel yang kita mau kelola seperti itu. Jadi Pak Heri ini sahabat Koran Seruya,
benar-benar merintis dari nol, dari Rumboi hingga saat ini sukses mengelola 6 usaha hotel dan wisma. Nah, ada pesan-pesan kita, motivasi bagi sahabat Quran Suruya yang mau merintis usaha perhotelan atau mau membuka usaha, karena dalam berusaha itu tadi kan kita sebutkan bahwa salah satu modalnya Pak Heri adalah kejujuran. Kita bisa beri tips, kita beri motivasi, karena merintis itu susah dan ada ilmu-ilmu tersendirinya. Silakan Pak Heri. Gini, untuk kita memulai, saya bagi dua dulu. Untuk memulai usaha dan bagaimana kita merintis karir. Nah, kalau kita memulai usaha seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus memahami dulu apa yang kita akan usahakan, supaya kita bisa konsisten menjalankan usaha tersebut. Terus kalau kita mau meniti karir itu, pekerjaan apapun itu kita harus cintai. Karena kalau kita cintai pekerjaan kita akan tidak merasa berat untuk melakukan. Tapi dengan catatan kita harus konsisten melakukannya dan kita terus berinovasi. Karena kita tidak bisa memungkiri hal sekarang bahwa di dunia modern seperti ini kita tidak bisa sama dengan 10 tahun yang lalu. Nah, kita harus mengupgrade diri kita supaya kita tidak tertinggal dan kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu ya. Jadi kita harus konsisten dan kita harus mencintai pekerjaan kita. Dan upgrade. Dan kita harus mengupgrade diri kita supaya kita tidak ketinggalan. Kembali seperti kata pesan bijak bisnis yang saya sebut di awal acara kita, bahwa usaha yang besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Nah, sahabat Quran Suruya, netizen dimanapun berada, sudah banyak kami urai berbincang dengan Ketua Heri. Harapannya semoga lewat program ini ada hal positif yang bisa kita petik, jadi intisari. Nah, intinya bahwa apapun usaha kita yang kita rintis, yang kita geluti, hal yang utama adalah bagaimana kita konsisten, bagaimana kita mencintai pekerjaan kita. Ada seperti itu Pak Heri ya. Nah, sebelum kami pamit, kami mau sampaikan bahwa program Quran Suruya hari ini adalah salah satu program Suruya TV yang hadir setiap hari mulai Senin sampai Jumat. Kemudian Quran Suruya TV juga hadir setiap malam jam 8 melalui program HLDL atau Headline Deadline. Saya pamit bersama narasumber kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.